Orang yang soleh itu manakala bermimpi dengan mimpi yang baik, maka itu sesungguhnya bagian dari 1/46 kenabian. Berita yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 1/46 dari kenabian. Mimpi yang baik yang dimimpikan oleh orang yang soleh itu adalah 1/46 dari kenabian. Orang-orang yang soleh ini tidak main-main dia kalau mimpi. Tidak main-main dia kalau mimpi. Memang itulah yang akan terjadi. Berita itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dalam hadis lain Nabi sampaikan bahwasanya nubuah itu sudah terputus semuanya. Maksudnya wahyu itu sudah terputus semuanya, kecuali hanya tinggal satu saja, mimpi. Bagi orang yang soleh masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan petunjuk-petunjuk melalui mimpi. Kemudian Nabi juga telah bersabda, ar-ru'yas shadiqah minallah wal hulmu minasyaiton. Mimpi yang benar itu dari Allah dan mimpi yang jelek itu dari syaitan. Mimpi yang baik itu, yang menyenangkan itu dari Allah. Mimpi yang jelek itu berasal dari syaitan. Dalam hadis lain juga Nabi SAW sampaikan bahwasanya idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadullah 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurru. Kalau kita ini mimpi, yang mimpi itu kita sukai, ya masing-masing kita kan punya lain-lain kesukaannya, kesenangannya itu lain-lain. Jadi mimpi itu kita senangi. Maka kata Nabi SAW, mimpi itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah memuji Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau mimpi yang baik maka kita syukuri, alhamdulillah, ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memuji Allah, hendaklah mimpi itu diceritakan kepada orang. Hendaklah mimpi itu diceritakan kepada orang. Kalau perkara itu yang menggembirakan kita, maka hendaklah mimpi itu diceritakan kepada orang. Sebaliknya, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah, kata Nabi, jika salah seorang di antara kamu itu mimpi perkara yang tidak disukai, maka ketahuilah bahwa mimpi itu datang dari setan, berasal dari setan, dan hendaklah kita itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi itu. Dalam hadis lain disebutkan hendaklah berlindung dari setan. Ya Allah, aku berlindung dari mimpi yang tadi aku lihat. Ya Allah, aku berlindung dari perkara yang aku lihat dalam mimpi tadi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan mimpi yang kita tengok itu. Kemudian jangan diceritakan kepada siapapun mimpi jelek itu. Mimpi jelek itu jangan diceritakan kepada siapapun. Niscaya kamu akan terselamat dari bahaya mimpi itu. Tapi kalau mimpi itu diceritakan kepada orang lain,
maka mimpi itu akan membahayakan kamu. Tapi tidak di dalam hadis Sahih Bukhari ini disebutkan yang kalimat yang seperti itu pada riwayat Ibnu Majah. Di dalam Sahih Bukhari hanya disebutkan bahwasanya kalau kita mimpi yang jelek, maka jangan ceritakan kepada siapapun, sehingga mimpiku itu tidak akan membahayakan orang yang memimpikannya. Sebab di antara kita nih ada juga orang yang ketika mimpi yang jelek, yang tidak disukai, ceritunya bukan main pula. Seolah-olah dia suka kalau tertimpa kepada dia perkara yang seperti itu. Padahal tidak seperti itu anjuran dalam agama kita. Nabi SAW tidak menganjurkan, bahkan memang melarang. Kalau mimpi jelek, mimpi yang tidak kita senangi, habis pada diri kita sendiri. Tidak diceritakan kepada siapapun mimpi itu. Maka hasilnya apa? Hasilnya mimpi yang jelek itu tidak akan terjadi kepada kita. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Ar-ru'yas shalihah minallah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Wa in ra'a ma yakrahu falyatful an yasarihi thalathan wal yasta'awwad billahi min syarri syaitan wa syarriha. Wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruh." Manakala seseorang yang soleh itu, seseorang itu mimpi dengan mimpi yang baik, maka mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu ceritakan, kata Nabi, kepada siapapun kecuali kepada orang yang kamu cintai. Kalau dalam Sahih Bukhari tadi disebutkan boleh diceritakan kepada siapa saja mimpi yang baik. Tapi kalau di dalam Sahih Muslim hanya kepada orang yang kita cintai saja, orang yang kita percaya saja, kepada orang yang tahu saja. Mengapa seperti itu? Penjelasannya diantaranya dikhawatirkan orang yang diceritakan itu, dikhawatirkan orang yang kita ajak cerita itu menolak apa yang kita lihat dalam mimpi. Padahal dalam Islam seseorang itu tidak boleh, Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang lain, seseorang itu tidak boleh menceritakan mimpi dengan dusta. Barang siapa yang menceritakan mimpi dengan dusta, maka nanti di akhirat dia disuruh menghitung gandum. Ada riwayat yang lain mengatakan dia disuruh menyatukan gandum. Ada lagi riwayat yang lain disuruh menyatukan tepung-tepung gandum yang sudah hancur-hancur seperti menjadi tepung, itu gandum yang sudah jadi tepung itu disuruh menyatukan. Mustahil bisanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada orang yang menceritakan mimpi bohong. Dikhawatirkan seperti itu, orang yang bercerita kepada siapa saja, orang-orang akan mengatakan, "Tayun tidak di kau situ." Ya, seperti itu dia larinya. Orang mendustakan. Padahal mimpi itu berita gembira dari Allah. Tapi ada sebahagian orang menolak hal yang seperti itu. Jadi kalau kita mendengar mimpi dari orang macam mana? Kalau itu berita gembira untuk dia, kita pun dengarkan dengan senang hati. Di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya, salah satu di antaranya ketika saudaranya bergembira, maka dia pun ikut bergembira. Dia akan tunjukkan kegembiraannya. Ketika itu kawannya cerita, bukan main semangat kawannya cerita kan. Karena gembiranya dia. Kita dengonya pun alah, cetak kleso. Yang seperti itu kan tidak menggembirakan dia namanya. Tidak menunaikan hak kita, tidak menunaikan kewajiban kita kepada saudara kita. Kita tidak menunaikan hak kawan kita.
Jadi itulah salah satu sebab mengapa kok berbeda sedikit antara di hadis Bukhari dan di Sahih Muslim. Tidak kepada semua orang, kepada orang-orang yang kita percaya, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang bisa menjaga amanah. Kita ceritakan mimpi itu. Karena khawatir itulah nanti ditolak.